Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bamuswari TV, tentunya dengan konten-konten yang sangat menarik. Semenarik apakah kali ini? Amat sangat menarik karena kita kedatangan tamu. Beliau-beliau ini datang dari jauh, dari ujung pulau. Wow, pulau manakah itu? Langsung aja kita temuin beliau-beliau ya. Tada! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini ya cakep-cakep. Ini dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aduh, jadi belepotan ini tayang ya. Dari baju-bajunya kita bisa lihat ya, ini mungkin adat istiadat dari sana ya. Ini panggilnya bapak, kakak, apa gitu ya. Kalau misalnya Bali kan beli gitu. Kalau misalnya Sunda kakak, mas. Kalau dari sana NTT apa tuh pak? Kakak juga boleh. Kakak. Kalau boleh tahu ini namanya kakak siapa? Yang ujung kakak siapa? Kalau saya Hans Mo. Kalau yang ujung? Nama saya Agus Wahyu Widodo. Agus Wahyu Widodo. Iya. Dari namanya itu kita kok kayak Jawa ya? Iya. Kok bisa barengan dari sana pak? Itu perjalanan yang unik juga. Perjalanan yang unik pasti ya. Mas Agus, seunik apakah perjalanannya? Kok orang Jawa Tengah gitu bisa nyampe di NTT dan juga sekarang bisa nyampe di Bandung gitu pak? Mas? Perjalanannya yang saya anggap unik itu karena tanpa adanya tujuan ke sana, tapi bisa sampai sana. Wow. Begitu. Nggak ada niat, nggak ada tujuan, tapi bisa nyampe. Iya. Kok bisa? Seperti ada apa ya? Sesuatu yang harus tarik saya ke sana. Ada daya tarik di timur itu kayak apa? Yang membuat saya sampai ke timur begitu. Oh gitu. Daya tariknya dalam hal apa tuh? Dalam hal mata pencaharian atau misalnya emang ada visi misi tertentu gitu pak? Kalau mata pencarian saya rasa tidak. Kemungkinan karena ada leluhur yang bawa kita. Oh gitu. Iya, kita bicara leluhur karena waktu adanya pertemuan Kasultanan di Cirebon, 43 Kasultanan, itu salah satunya Kasultanan Timur di Kupang itu yang nggak hadir. Begitu, makanya saya bisa sampai ke timur. Ke timur, Iya. seperti itu ceritanya. Iya, ceritanya. Di sana stay berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Kenal lah sama kakak Hans ini, Iya. gitu. Berarti Iya. udah 2 tahun ini deket lah ya. Iya. Bekerja bareng mungkin, tinggal bareng juga enggak? Tidak. Oh enggak, beda gitu. Di sana pak, Mas Agus, gimana beda, ada perbedaan nggak dari Jawa, Magelang tuh Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ke Nusa Tenggara Timur ada perbedaan adat lah, atau misalnya keseharian rutinitas itu langsung signifikan beda gitu, atau gimana, atau bisa menyesuaikan langsung? Ya, kita belajar juga untuk untuk menyesuaikan adaptasi lingkungan, itu kita belajar juga, terutama adat, karena di sana termasuk salah satu adat yang masih murni begitu. Jadinya di mana di sana itu masih ada ritual adat yang harus kita jalankan juga, supaya untuk kesejahteraan masyarakat seperti itu. Seperti apa itu ritualnya? Untuk masalah ritual itu yang asli timur yang harus menerangkan. Coba kakak Hans, ujuk-ujuk gitu datang Mas Agus gitu ke sana. Iya. Gimana ceritanya? Kok ujuk-ujuk bisa kenal? Atau gimana itu pak? Ya, karena memang ini perjalanan harus kita ketemu. Kenapa dan mengapa? Kenapa dan mengapa seperti judul lagu ya? Sehingga kita di ruang dengan tempat yang dipisah. Di tempat yang berpisah. Pada waktunya kita ketemu. Itulah namanya takdir. Takdir. Seperti itu. Tapi ya takdir dan karunia kan udah diatur. Ya. Itu niscaya. Nah, dengan panggilan ini saya juga sudah tahu kehadiran saudara saya dari barat mencari saudaranya ke timur. Jadi memang kita kakak beradik semuanya. Pada waktu itu kita dibagi atau kembali satu induk. Nah, ini sebuah perjalanan apabila di mana kita terpanggil. Dari mana nggak peduli dia siapa,
harus mandang nggak marga mandang. atau ras apapun Nggak gitu ya, pandang. semuanya bersaudara. Semua bersaudara. Waduh, ini wajib kita tiru, wajib kita contoh ya. Berarti nggak begitu, peraturannya nggak begitu, misalnya harus ngelewatin apa dulu, protokol apa dulu, tahap-tahap dulu baru bisa jadi orang sini, enggak ya Pak ya. Iya. Siapapun yang mau datang ke sana pasti welcome gitu ya, Welcome. dirangkul Iya. gitu. Oh seperti itu. Terus tadi ketemunya misalnya lagi apa gitu Pak? Lagi ritual Ritual itu. silaturahmi lah. Kalau kita lagi ritual, datang juga tak terduga, sehingga kita bertemu pada saat kita bertemu, saya sama saudara Wahyu connect langsung, saya connect sendiri. Pak Wahyu yang bilang, saudara bilang kita saudara, saudara. Wajah boleh berubah, face, rambut boleh berubah, tetap kita darah. Kita satu darah. Sama-sama merah. Sama-sama merah. Betul. Kebinekaan kitanya nyambung. Beda-beda tetap satu. Meskipun berbeda tetap kita satu Kita satu. ya, seperti itu. Wah, ini alhamdulillah wajib disyukuri juga ya Mas Agus ya, ketemu Kakak Hans ini. Orangnya berprinsip gitu ya, bagus. Terus Mas Agus dengar-dengar konon katanya Mas Agus dari Jawa Tengah menuju NTT itu tanpa biaya sepeser pun, apa benar itu? Itu benar. Wow, Itu benar. gimana caranya? Apa telepati atau misalnya ada pintu Doraemon gitu? Gimana itu Mas Agus? Itu perjalanannya unik tapi nyata ya. Nah, Awal ini mula dia. saya itu kan di belakang rumah saya itu ada gunung namanya Menoreh. Gunung Menoreh di Jawa Tengah itu. Di Jawa Tengah Terus? itu di sekitaran Candi Borobudur, selatan Candi Borobudur itu Gunung Menoreh. Di mana ada makna yang luas dari Menoreh itu, kata Menoreh. Menoreh itu sebenarnya kata terakhir. Terakhir artinya. Kata terakhir di mana manusia hidup itu ada yang kayak contohnya ya, kayak macan meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, terus manusia itu meninggalkan akhlak, kan begitu. Itulah torehan terakhir dari riwayat Gunung Menoreh itu. Itu ada sejarahnya yang nanti itu dibawa melalui Ki Ageng Pemanahan. Oh gitu. Ya, awal mula adanya terjadinya Gunung Menoreh itu awal mula itu yang kasih nama-nama kampung di situ itu Ki Pemanahan. Nah, awal mula saya jalan ke belakang rumah itu kan udah di belakang rumah gunung itu. Saya jalan ke situ. Terus saya datang ke orang-orang leluhur di situ atau orang-orang tua yang makamnya di situ. Saya hadir sholat situ. Terus sampai Sumbing, Merbabu, Merapi, terus perjalanan ke Jawa Timur sampai ke Gunung Lawu. Setelah itu saya sampai Surabaya. Begitu. Perjalanannya itu di luar logika karena di mana kayak kita apa ya? Tahu-tahu ayo kalau mau ke sana, saya ikut ke sana. Seperti itu mengikuti kata hati. Mengikuti kata hati, arah Seperti angin itu. gitu ya. Udah pasrah aja gitu ya. Iya. Dari melalui gunung, pokoknya nyampe aja ke NTT. NTT Iya. seperti itu. Yang paling unik itu waktu naik kapal itu saya nggak punya uang memang. Dan Emang yang iya? kasih tiket itu kepala Pelni, Pak Aan namanya. Masih ingat. Itu iya. Itulah. Dia tahu-tahu suruh saya dikasih tiket itu untuk ke Ongkos ke sana. Iya. Ujuk-ujuk ada yang ngasih gitu ya. Bener ya kata orang, di mana-mana juga kita menanam apa, nantinya juga kita akan menuai apa. Berarti kakak-kakak ini, Mas Agus ini dan kakak Hans ini insya Allah orang-orang yang baik ya. Amin. Aduh, selamat datang di Bandung. Pokoknya di Bandung juga alhamdulillah orangnya baik-baik dan juga lucu-lucu seperti saya. Nah, terus di Taklale, kita di Kupang, di NTT itu iya. pertemuan pertama itu di Taklale nama kampung itu. Nama kampungnya Taklale. Iya, Taklale itu kalau bahasa Jawa tak lupa. Tak lupa. Jadi adanya pertemuan pertama itu nggak bisa dilupakan. Nah, itu perjalanan saya. Terus habis itu saya ke Tarus supaya perjalanan itu terus saya ke Tarus. Nah, itu saya singgah ke Tarus. Habis itu supaya perjalanan itu lama, saya ke Soe. Nah, di Soe. Habis itu sekarang saya di Bipulu. Nah,
kalau orang sana bilang bipolo, tapi kadang orang bilang pipolo. Pipolo. Nah, itu karena ternyata di situ saya harus pikir pakai polo, pakai otak. Otak. Di mana saya tinggal di situ, saya harus berpikir pakai otak untuk bantu masyarakat di situ. Bekerja ya. Ya, contohnya di situ awal ini saya bantu masyarakat untuk karena saya berpikir pakai polo, saya di situ mulai pembenihan tembakau untuk musim kemarau. Karena di musim kemarau itu tanaman yang cocok hanya tembakau. Kalau menurut saya, tapi nggak tahu kalau lainnya saya juga kurang tahu. Di situ saya sekarang mulai pembenihan tembakau untuk masyarakat NTT, dan bibit saya kasih gratis sampai penyediaan pupuk pun gratis. Itu bibitnya sendiri Mas Agus dapat dari mana? Itu kebetulan dari subleader yang ada di Gudang Garam ataupun Jarum. Seperti mudah itu. Ya, dapatnya juga mudah gitu. Ya, awalnya sih tidak mudah, ada perjuangan juga. Tapi karena visi misinya begitu, niatnya begitu kuat ya, pengen memajukan masyarakat di sana supaya tetap bereproduksi gitu ya. Tapi konon katanya di sana juga tanahnya subur. Jadi kita nanam apa aja itu bisa jadi katanya Kak. Bener nggak? Benar. Bahkan tembakau sendiri nggak nggak siram gitu, nggak dipupuk atau apa, jadinya bagus banget gitu ya. Ya, dari pertanyaan saudari itu benar. Karena adanya lagu bukan lautan hanya kolam susu itu sebenarnya itu di timur nyata. Dan sampai sekarang yang dikatakan kolam susu itu adalah laut susu. Laut susu. Itu di kawasan Atambua. Ada ya? Ada, itu sampai sekarang. Makanya ada seorang pengarang lagu yang ciptakan lagu bukan lautan hanya kolam susu. Lanjut Mas Agus, pokoknya sedikit refreshing kita. Pokoknya sampai itu semua jadi tanaman, tuh tanam apa hidup. Dan ada bukti nyata di situ, tanam tembakau di Batu Karang pun hidup. Itu fakta. Fakta ya. Untuk selain tembakau, Kak Hans, apa aja di sana orang-orang bisa bertani atau apa gitu, coba. Selain tembakau itu ada hasil bumi, jagung, padi, dan beberapa varian. Sehingga masyarakat mereka pun bercocok tani. Gitu. Makanan pokoknya ya jagung, ubi, sini bilang singkong ya, ubi kayu gitu. Sama pisang juga. Pisang mentah. Pisang mentah yang direbus. Nanti makannya pakai sambal colek. Luwak kalau di sana. Seperti itu. Tapi kan itu masih keras. Iya, pisang mentah hijau itu. Keras itu direbus sampai dia masak, nanti baru didangkan hangat-hangat bikin sambal. Iya. Seperti itu. Gimana rasanya ya itu pisang mentah dicocol jadiin lalap gitu ya. Kalau di sini sih bukan daun pisangnya dijadiin lalap, kayak yang hijau-hijau seperti ya salada, kol yang kayak gitu, kemangi gitu. Kalau dijadiin lalap, kalau misalnya pisang sih belum, apalagi pisang mentah. Maunya sih pisang mateng langsung aja gitu Mas Agus. Terus jagung itu jadikan makanan pokok, itu ada namanya jagung yang udah diolahnya nanti jadi makanan namanya jagung ketemak. Nah, itu salah satunya di mana? Gitu. Iya, itu jagung itu direbus, terus sama campur kacang tanah, kacang hijau, daun pepaya, daun merungga. Merungga itu kelor. Nah, kalau bahasa sini kelor ya. Kalau di sana merungga itu nanti kasih mecin, garam sama masako sudah dimakan. Diliwet gitu kalau misalnya bahasa kita ya. Si jagung itu diliwet, dicampur adukan sama bahan-bahan yang tadi Mas Agus bilang. Kayaknya Teh Ayang jadi penasaran ya, pengen ke NTT gimana sih gitu ya, ngelihat ritual, rutinitas, dan juga para petani yang lagi pada menanam gitu, tembakau, jagung segala macam ya Kak ya. Waduh, senang banget, seru banget ya. Terus sangat unik juga itu bahasa-bahasanya unik-unik juga Mas Agus. Di sana karena untuk tiap daerah itu bahasanya beda. Beda? Iya. Jadi bahasa-bahasa, contohnya bahasa Timur itu bahasa Dawan. Nanti di Soe itu ada bahasa lain. Oke, kita lanjut Kakak Hans. Boleh tanya dong, karena di kasat mata gitu ya. Kakak Hans ini selain orang NTT kayak
orang India juga ya, gitu ya. Pokoknya keren ya. Boleh diceritakan nggak di NTT sana ada silsilah mungkin kerajaan atau susunan atau seperti itu? Ya, bisa. Boleh diceritakan sedikit aja. Ya. Nah, Timor ini kolaborasi sebenarnya, sudah campuran game, kawin-mawin. Leluhur datang dari Hindia Belaka. Tempat pertamanya itu di Fatutun Am, itu di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang dimana destinasinya adalah tempat Kolbano. Datang di situ, tersebarlah ke Malaka. Nah, sebelum tersebar sudah ada 3 kerajaan di Timor, di Pulau Timor. Itu WCW Hali, itu Malaka, lingkupnya Malaka. Terus Liurai Likusain, wilayahnya mulai dari Oikusi sampai Timur Leste, Los Palos. Terus wilayah Liurai Sonbai itu mulai dari Miomavo, Kefa, TTU, Kabupaten TTU, TTS, dia berbatasan. Itu lingkungannya itu daerahnya sampai berjajah sampai ke Pulau Semau. Gitu. Nah, setelah 3 kerajaan ini nanti dibagi lagi. 3 kerajaan tua ini dibagi sehingga dia masuk daerah Swapraja. Nah, sebelum daerah Swapraja ada sistem kerajaan dulu. Kerajaan Timor itu yang Liurai Sonbai itu namanya Oenam. Kerajaan Oenam. Ada Oenam, Onam, Banam. Masing-masing wilayah itu dibagi jadi wilayah Amnatun, Amnuban. Itu di mana tadi Soe itu kota Soe, namanya kabupatennya Timur Tengah Selatan. Nah, 3 kerajaan ini adik kakak semua. Mereka satu keturunan. Nah, sehingga dibagi. Sehingga dari Oenam, kerajaan Oenam dipimpin oleh keturunan Liurai Sonbai. Nah, keturunan Liurai Sonbai ini berkembang. Jadi udah kawin-mawin yang kadang sampai anak kita, sampai ke generasi kayak kita. Sehingga beragam. Jadi sistem silsilahnya itu berjalan. Jadi bagi siapa yang tahu diri berarti dia tahu sejarah. Karena dia tahu darah, mengenal diri, seperti itu. Sehingga hal yang kita pacu seperti itu. Itu sistem kerajaan. Kerajaan ini yang dilalui itu sehingga dibagi sebagai Swapraja zaman kolonial. Nah, Swapraja ini itu ada kefektoran, wilayah kefektoran. Wilayah kefektoran itu mulai dari Malaka, WC Malaka itu, WC Wehali itu sudah ada juga berapa vektor. Terus dari Kefa juga berapa kefektoran, itu ada semua. Jadi itu jadi daerah pengawasan, sistem pemerintahan. Jadi dari vektor itu ibarat sekarang bilang camat. Tamukung atau Tamanggung itu kepala desa, sekarang bilang lurah. Tumenggung gitu. Sana Tamukung, sekarang desa dan lurah. Amat sangat bermanfaat banget ya, karena siapa tahu dari kita ini ada pelajaran sejarah gitu ya, bisa dilihat di konten ini, amat sangat bermanfaat kakak. Kalau kakak sendiri termasuk kerajaan yang mana tuh? Saya masuk dalam keturunan Timor, dalam keturunan Sonbai. Nah, ini tadi saya bilang dibagi-bagi nih. Dari timur ada ke Pulau Flores, Pulau Rote, Pulau Sabu, Pulau Sumbar. Jadi ada 21 kabupaten, 1 kota. Itulah provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah dibagi-bagi. Jadi gennya udah campur timur, barat, utara, selatan. Jadi bahasanya tuh bahwa beda-beda. Timur Leste itu Lorosae. Itu namanya matahari naik, matahari terbit. Matahari itu loro, naiknya tuh sae. Ya. Ada loro sae, ada loro monu. Loro monu itu matahari terbenam. Tasimone, Tasiveto. Laut selatan, laut utara. Kalau bahasa sana silih asah, silih asih, silih asuh, apa tuh bahasa sana? Bahasa sana nekamese ansomese. Nekamese ansomese. Nekamese ansomese. Nekamese ansomese. Aduh, rumit juga ya. Iya, nekamese. Mas Agus pasti udah bisa lah sedikit-sedikit ya. Tidak juga. Pusing ini udah bahasanya. 2 tahun loh di sana Mas Agus. Iya. Mas Agus, boleh tahu nih, Mas Agus sendiri udah punya keluarga? Sudah pernah. Sudah pernah apa jangan-jangan tiap mengembara ada gitu menikahi gitu ya? Gimana? Boleh ceritain sedikit tuh Pak, Mas Agus. Ya sudah pernah berapa kali. Di mana? Menikah. Di Jogja, di Magelang, termasuk juga di sini.
di Bandung. Di Bandung ya. Di NTT sendiri? Belum. Oh, aduh. Berarti udah punya anak juga lah ya. Ya, sudah punya. Iya, kakak juga udah Iya, berkeluarga. berkeluarga. Iya. Kalau anak punya, kalau istri sekarang belum. Anak punya, istri belum, karena mungkin istrinya udah diiniin gitu ya. Nanti lagi mencari istrinya buat anaknya. Iya, aduh, masih bersama Bang Musari TV ya, ngobrol bersama beliau-beliau, silsilah dan segala macam tukar adat istiadat juga, seru sekali ya, unik dan juga menarik. Kakak Hans, Iya. kalau boleh tahu kan tadi Teh Ayang bilang orang India, seperti ada mirip-mirip orang India gitu. Kakak Hans sendiri asli orang sana atau misalnya ada keturunan dari mana gitu, enggak, atau misalnya gimana? Ya, kalau saya sendiri memang asli Timor. Asli banget Asli. dari lahir. Iya, lahir besar dari leluhur. Bukan orang India ternyata Iya. ya. Iya. Jadi asli Timor, kolaborasi kawin mawin ada Timor dan Rote, suku Rote. Suku Rote. Iya. Jadi di darah kita itu kolaborasi. Jadi face-nya seperti ini. Seperti itu. Iya. Ganteng kok, Besar, bagus ya. iya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu, kalau misalnya bahasa kita bilang itu apa ya, gagah gitu. Iya. Terus kalau di sana apa kebiasaan dari suku kerajaan Iya. itu seperti apa? Sistem kerajaan yang ada ini masih dipantau sistem gerak suku. Nah, suku-suku aktivitas sehari-harinya itu bertani. Dalam Bertani. iya, dalam prosesi mau ritual adat memanenkan tanaman yang mereka kelola, tanam kayak hasil tani itu harus diritual. Diritual dulu sebelum dikeluarkan kasarnya ya. gitu. Diritual. Itu juga ya kayak hasil-hasil tani yang tadi itu dijual belikan juga kan ya? Iya. Udah Sehingga- masuk ke daerah mana aja itu? itu masih dalam lingkup, dalam lingkup. Sehingga mata pencariannya masih di dalam. Sehingga ada kan satu panen raya atau panen apa, mau ditanam jagung, padi, ubi apa segala macam itu harus diritual dulu. Diritual dulu biar apa? Biar baru bisa kita harus persembahan dulu. Persembahan. Nah, Secara adat. ngomong-ngomong, Kakak Hans sendiri Iya. agamanya apa? Kalau saya sendiri agamanya Kristen Katolik. Kristen Katolik. Iya. Kalau Mas Agus? Muslim. Muslim, ya beraneka ragam tapi tetap Ragam, satu. satu. Tadi ya kita bilang ya. Iya. Seperti itu tadi, yang hasil tani itu harus diritual dulu, baru kita bisa kasarnya memakannya, menjualnya atau apapun gitu ya. Nah, selama ini masih di ruang lingkup aja, belum kita perjualbelikan keluar. Iya. Tapi ada rencana enggak gitu buat kita kerjasama sama orang luar gitu Iya. sampai Iya. sekarang? Kita punya rencana sehingga masyarakat pun ekonominya jalan. Iya. Gitu. Sehingga tidak tertindas. Sehingga kita kolaborasi seperti yang saudara tadi Wahyu bilang, bahwa kita masyarakat itu mereka bisa menghasilkan, belajar mereka mencocok, bertanam sehingga bisa putaran dalam rumah tangga. Rumah tangga. Jadi mengajak juga cara pikir, pola pikir Pola pikir, mereka, pola mindsetnya mindset. juga kita Mindset, ajak iya. ya, Iya. kita ajak untuk Iya. berubah Iya. ke hal yang lebih positif dan justru itu memajukan mereka Iya, juga. gitu ya. Kesejahteraan masyarakat. Itu salah satu visi misi Mas Agus tuh ke NTT, benar nggak Mas Agus? Ya, salah satunya Ah. begitu. Saya di NTT juga bantu masyarakat untuk pengolahan lahan tani yang benar juga. Karena di sana itu lahan berapa hektar cuma ditanam, lubang tanam sudah begitu aja. Nggak ada cara pemetaan tanah seperti itu. Jadinya kan kalau di Jawa kan ada got-gotnya, di sana itu nggak ada. 1 hektar ya rata 1 hektar begitu. Jadinya harus ada sistem untuk pengolahan tanah dulu supaya tanaman itu berkembang lebih bagus lagi. Jadi tanahnya dulu yang di Iya, satu itu tanahnya yang diolah. Kedua itu kalau mau dari pemerintah yang ada di sana itu bantu masyarakat untuk mengetahui kekurangan unsur hara tanah seperti itu. Jadinya nanti penerapan pupuk itu bisa memenuhi kebutuhan unsur hara tanah yang ada di NTT itu seperti itu. Kebetulan juga saya ada kegiatan itu sekarang untuk penanaman melon, semangka, buah-buahan lah ya. Ya, di sana juga belum ada
penanaman semangka yang sistem kawin itu belum ada. Oh, jadi mau Masih. ini dirilis lah kasarnya Iya, gitu ya, perkawinan harus diperbaiki buah-buahan. lagi, ya. Wih, Seperti keren itu. juga tuh Kalau ya. di sana kan sistemnya cuma tanam semangka Jadi biji. semangka. Oh, Begitu, nggak ada sistem perkawinan. Seperti kalau itu. misalnya semangka sama melon dikawinin itu ada rencana. Oh, itu kemungkinan nanti jika kita uji coba dulu. Uji coba dulu. Yang jelas kan perkawinan antara semangka non biji sama semangka inul atau semangka biji lainnya seperti itu. Masih sejenis semangka. Iya. gitu ya. Dasar teh Tapi ayam, kemungkinan itu juga masukan yang bagus untuk eksperimen saya juga. Karena saya Dicoba, lihat juga dari ini contohnya di sana ada apel India. Apel India. Ya, itu disambung dengan batang kalau di sini bilang bidara. Bidara. Nah, pohon bidara yang Oh. berduri di sana terlalu banyak pohon bidara. Itu nanti dipotong batangnya, disambung sama apel Apel. India yang kecil-kecil itu. Oh. Nanti itu udah ada proses Wih. seperti itu. Nanti ini ada masukan juga penyambungan Melon antara dan- melon dan semangka itu Aduh. kayak apa itu? Kayak apa jadinya ya? itu Tapi, juga masukan bagus buat saya. Tapi kayaknya menantang gitu ya, makanya menantang. boleh dicoba gitu. Perlu dicoba Iya. juga. Mas Agus ini orangnya suka tantangan kayaknya. Iya. Nah, Kakak Hans, Mas Ya. Agus, ini kalau Teh Ayang boleh tahu, boleh nanya, tujuan dari sana jauh-jauh ke Bandung itu apa? Tujuannya pertama Apa salah jual satunya melon? bukan begitu. Oh, Kita begitu. untuk bangun kerjasama untuk lemparan terakhir supaya masyarakat di sana itu ada dari hasil panen itu bisa dijual keluar daerah mereka. Karena selama ini di sana itu hanya untuk daerah, jadinya otomatis kalau makan itu terus daerah itu otomatis untuk berkembang pun nggak bisa. Iya. Kan begitu, otomatis ya kita adanya ke Bandung, nanti kemungkinan perjalanan ke Jakarta itu untuk kita bikin atau untuk berusaha untuk membantu pembuangan terakhir atau hasil dari bumi yang ada di NTT. Di sana, ya. Seperti itu. Contohnya hasil bumi di sana itu kayak jagung, terus mete, terus asam, terus kopi, terus garam, Cengkeh gitu. cengkeh, Kemiri. vanili, kemiri, mete dan lain sebagainya. Di sana masih banyak lagi. Termasuk juga nanti ada mungkin kayak hasil emas di sana, tambang-tambang seperti itu. Ya, seru. Dan salah satunya di NTT itu termasuk penghasil batu mangan terbaik juga. Batu mangan. Iya, Apa yang itu untuk batu? batu mangan itu bahan bakunya biji beton. Oh. Jadi Kalau di bahan sana biji-biji. buat rumah. Besi. Iya, besi. Oh. Biji besi ya. Nah, nanti diolah lagi seperti itu jadi biji beton dan lain sebagainya seperti itu. Pokoknya kesini itu mungkin mau melebarkan sayap gitu ya, Iya. mau mencoba untuk, karena tadi Kakak Hans bilang kan ya hanya Iya. untuk ruang lingkup sendiri, biar Iya. pola pikir warga sana juga Iya. berkembang gitu ya, biar ya Iya. melebar lah pokoknya. Insya Allah kita doain mudah-mudahan bisa bervirus kemana-mana gitu ya, Iya. ke dunia bahkan, Amin. amin gitu ya. Oke, Bang Muswari TV, sebelum kita mengakhiri gitu ya cerita sama Kakak Hans dan juga Mas Agus yang dari NTT ini, mungkin dari Kakak Hans dan juga Mas Agus ada sepatah dua patah kata untuk, atau mungkin yang tadi belum tersampaikan buat semuanya. Silahkan, mungkin tadi ada yang terlewat atau apa gitu. Kesan, pesan, Pesan. boleh. Oke, Mas terima Agus kasih atas waktunya. Sebenarnya di sana masih banyak yang harus kita perbarui atau kita rubah. Salah satunya adalah mindset pola pikir manusia. Itu yang harus kita rubah benar-benar. Karena di sana itu orang timur bilang itu banyak sistem Thomas. Thomas. Nah, itu dari makna itu adalah sesuatu, kita menyontohkan sesuatu itu orang lihat dulu hasilnya. Dari hasil buktikan itu dulu, buktikan gitu ya. dulu, bukti nyata yang real, nyata dulu kita buktikan baru mereka ikut. Seperti itu. Harusnya kita rubah pola itu. Satu itu. Kedua, itu sistem pola pikir jangan dalam cuma satu wilayah. Harusnya ini juga termasuk melibatkan pemerintah yang harus berpola pikir untuk memajukan masyarakat di NTT. Kenapa? Ini contohnya masyarakat ini hasil dari otonomi daerah ini banyak sekali nih. Sampai saya lihat di sana pun sampai berhenti.
kenapa kok pemerintah nggak mau berpikir cari link keluar? Iya. Kerjasama sama PT, contohnya kayak jagung, harusnya kan pemerintah punya inisiatif, oh ya jagung itu kebutuhan banyak untuk PT itu makanan atau ternak ya, makanan ke makanan ternak kan, bahan dasarnya kan salah satunya jagung. Kenapa pemerintah nggak berpikir kerjasama sama pakan ternak yang ada di Indonesia ini, contohnya kayak Pokpan atau Konfit kan seperti itu. Harusnya kan bikin link untuk pembuangan seperti itu yang untuk membantu penjualan masyarakat supaya harga itu stabil. Kan di sana itu harga masih tidak stabil, di mana yang di sini harga sekian, yang di sini sekian, itu nggak rata. Jadinya itu perlu adanya suatu pola pemikiran atau perubahan atau kerjasamanya antar suku lain atau luar wilayah, wilayah lain seperti itu. Salah satunya itu. Terus dua, kenapa pemerintah yang selama ini atau orang-orang yang intelektual dan pengalaman kelilingnya pun banyak, kenapa nggak bisa melihat sesuatu? Contohnya baca kan itu ikro, baca ya. Baca. Dimana saya aja yang orang baru di situ udah bisa baca nih. Dimana di musim kemarau lahan tidur itu ratusan bahkan ribuan hektar. Kenapa kok pemerintah di situ yang udah dari dulu nggak punya pola pikir dan kacamata untuk ini lahan ini supaya nggak tidur harus dibikin apa? Olah apa gitu diolah ya? Apa? Jangan kan begitu. Sampai tidur gitu ya. Seperti itu. Kenapa kok nggak ada pola pikir sampai situ? Harusnya kan ini musim kemarau, tanaman apa yang cocok untuk sekreatif mungkin harusnya seperti gitu ya. itu. Makanya kebetulan saya karena ada tujuan untuk bantu masyarakat di situ, ya saya bawa contohnya penanaman tembakau untuk pertama kali di NTT secara merakyat, dan itu saya kasih gratis benih. Pertama kali itu di NTT ya? Pertama kali. Memang dari dulu memang nggak ada tembakau. Dulu ada, orang-orang dari dulu itu udah tanam tembakau, tapi yang secara skala besar untuk keuntungan otonomi atau kemasyarakatan untuk kesejahteraan masyarakat belum ada. Nah, itu saya bawa contohnya tanaman tembakau yang benihnya saya kasih gratis untuk masyarakat NTT, dan saya usahakan juga pupuknya saya kasih gratis. Padahal saya bukannya seorang big boss besar yang punya harta, tapi karena saya punya kemauan untuk sejahterakan masyarakat, saya bikin pupuk sendiri dari bahan pupuk cair seperti itu. Itu pun saya udah uji coba untuk berbagai jenis tanaman, contohnya padi. Saya untuk merubah pola mindset masyarakat menjadi hidup yang sehat, makan juga makanan yang sehat, tidak ada kandungan racun. Karena selama ini pupuk-pupuk kimia itu adalah membunuh kita secara perlahan. Seperti itu. Makanya saya bikin pupuk organik untuk rakyat supaya merubah pola mindset rakyat juga. Bebas bahan kimia berarti ya di seperti sana itu. ya. Waduh, keren banget. Itu rangkuman dari Mas Agus keseluruhannya. Kita dengar rangkuman dari Kakak Hans sendiri, coba sebelum kita mengakhiri dan pamitan sama pemirsa Bang Suari TV. Mangga. Kalau pesan saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Berbeda-beda tetap satu, tetap Kota Karang, Timur Kota Kasih, kita punya kekayaan. Kayak madu dan susu. Dia ibarat seorang ibu. Jadi mengajarkan kita generasi ini jangan pernah lupa sejarah. Itu kesan saya, pesanan. Sehingga anak-anak generasi sekarang itu kadang udah lupa dengan sejarah nenek moyang apalagi gitu ya. Adat. Itu yang kita harus membina. Karena warisan peninggalan kita leluhur ini cuma itu. Itu aja. Seperti itu. Kalau kita ingat leluhur kita, insya Allah hidup kita juga akan berkah gitu ya. Akan dimanapun kita berpijak seperti itu tadi ya kakak ya. Nah terus lanjut kakak. Dimana kita berpijak situ langit. Di situ langit dijunjung. Sehingga itu pola yang kita merangsang. Sehingga tatanan adat dan budaya ini Nusantara ini ibarat kayak gini dah. Ini simbol dari Timor, ini udah motif Timor. Berbeda-beda tetap satu. Kain yang sudah ditenun, jangan sampai digunting, dipisahin. Itu semboyannya. Dan
jagalah benang merah ini supaya jangan putus, jagalah jarum ini supaya jangan tumpul. Seperti itu. Itu tatanan yang kita jaga sehingga piringnya itu tidak boleh retak. Seperti itu. Segitu aja. Segitu aja. Baiklah pemirsa Bamuswari TV, semua cerita dari Kakak Hans dan juga Mas Agus amat sangat bermanfaat sekali gitu ya. Terima kasih Kakak Hans waktunya, Ya, Mas Agus kasih, juga ya, terima sama-sama. kasih. Mudah-mudahan di Bandung ini bisa melebarkan sayapnya, ada banyak linknya juga. Pokoknya Amin, bekerja amin. sama dengan baik gitu ya untuk Amin. kedepannya. Amin. Pemirsa Bamuswari TV, sekian dan terima kasih. Teh Ayang pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam.